Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, menyelenggarakan taklimat media akhir tahun 2024 sebagai bagian dari pelaporan capaian kinerja kementerian selama tahun 2024 dan paparan arah kebijakan pendidikan pada tahun 2025. Acara ini dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Welhag dan Atif Latiful Hayat, pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemendikdasmen, serta dihadiri lebih dari 60 wartawan dari berbagai media nasional. Mengawali paparannya, Menteri Mukti menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemendikdasmen yang telah bekerja keras dalam menjalankan program-program pendidikan sepanjang tahun 2024. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan media yang telah menjadi jembatan komunikasi yang efektif serta membantu menyebarkan informasi kebijakan dan program kementerian kepada masyarakat luas. Capaian kinerja tahun 2024. Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai kebijakan dan program yang menyentuh berbagai aspek, termasuk kesejahteraan guru, peningkatan kompetensi, serta inovasi dalam pembelajaran. Selain itu, kebijakan baru juga memungkinkan guru ASN untuk mengajar di sekolah swasta, memberikan lebih banyak kesempatan bagi mereka untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Untuk mendukung kualitas pengajaran yang lebih baik, pemerintah juga mengimplementasikan penyederhanaan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas di sektor pendidikan. Pada sektor inovasi, tahun 2024 Kemendikdasmen menyelenggarakan berbagai peluncuran program yang berfokus pada pengembangan karakter dan budaya literasi anak, seperti peluncuran film, Kemenangan Sejati, dan gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat serta Senam Anak Indonesia Hebat. Di bidang pendidikan vokasi, pemerintah melaksanakan Vocationomics sebagai forum untuk berbagi ide dan kebijakan terkait pendidikan vokasi dan ekonomi. Program SMK Teaching Factory, SMK Pusat Keunggulan, serta pendidikan kecakapan kerja juga diperkuat untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja terampil di Indonesia. Berikut paparan lengkapnya. Tahun 2024 dan akan kita lakukan di tahun 2025, dan kami juga berterima kasih karena banyak sekali kegiatan yang kita laksanakan di tahun 2024 mendapatkan peliputan dan juga pemberitaan yang sangat luas oleh rekan-rekan wartawan dari berbagai media, baik data, elektronik maupun online. Karena itu kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang sudah terbangun selama ini. Yang kedua, tentu capaian program ini adalah capaian program selama 1 tahun. Artinya masa-masa sebelum 21 Oktober itu juga program yang kami jadikan satu kesatuan sebagai capaian program, dan itu adalah apa yang sudah dilakukan pada masa kepemimpinan Mas Nadiem Anwar Makarim. Kemudian yang ketiga yang kami juga nanti kami sampaikan, program-program yang lebih merupakan highlight dari apa yang sudah kami lakukan, dan nanti juga kami sampaikan highlight untuk apa yang akan kami lakukan pada tahun 2025. Kami sampaikan bahwa program-program yang kami cantumkan dalam taklimat media ini adalah program yang pada tahun 2025 nanti itu sudah ada anggarannya dari APBN, yang itu masih juga terbuka kemungkinan untuk ada perubahan-perubahan seiring waktu. Karena itu maka kami ingin menyampaikan beberapa hal yang tidak keseluruhan nanti saya sampaikan mengingat waktu, dan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan dari media untuk bisa mengajukan pertanyaan atau mungkin tanggapan, dan mungkin juga klarifikasi atau informasi-informasi yang bermakna untuk acara kita pada pagi hari ini. Kalau kita bicara mengenai program 2024, mungkin kami mulai dengan apa yang sudah kami lakukan. Yang pertama adalah peningkatan kesejahteraan guru melalui tunjangan sertifikasi pendidik. Kemudian yang kedua, itu program guru ASN bisa mengajar di sekolah swasta. Yang ketiga, penyederhanaan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Kemudian percepatan sertifikasi pendidik dengan kelulusan PPG pada kurun November-Desember 2024
mencakup 605.650 guru tertentu dalam jabatan dan calon guru prajabatan. Kemudian yang kelima, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru, pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru BK dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan gembira. 6. Pelatihan peningkatan kompetensi guru kelas sekolah dasar dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling. Ketujuh, peluncuran film Kemenangan Sejati. Yang kedelapan, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 9, peluncuran senam anak Indonesia hebat. 10, penyusunan panduan revitalisasi sekolah, panduan PAUD SD 1 atap, panduan dan rekomendasi pelaksanaan program makan bergizi gratis. 11, pelaksanaan vocasionomics melalui forum kebijakan untuk dapat saling berinteraksi, berbagi, dan berdiskusi terkait gagasan pendidikan vokasi dan ekonomi. 12, peningkatan daya saing tenaga kerja terampil Indonesia melalui SMK Teaching Factory, SMK Pusat Keunggulan Pendidikan Kecakapan Kerja. 13, Lomba Sastra Siswa Nasional tahun 2024 jenjang pendidikan dasar dan SMP yang diikuti oleh 2.137 siswa mengikuti lomba mendongeng dan 2.453 siswa mengikuti lomba menulis cerita. 14, Gerakan Bangga, Mahir, dan Maju dengan Bahasa Indonesia. 15, Festival Literasi Swantara Aksara dengan mengusung tema Membumikan Literasi, Menguatkan Aksi sebagai upaya perluasan keterlibatan para penggerak literasi untuk meningkatkan literasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. 16, pelibatan komunitas sastra sebagai upaya penguatan apresiasi masyarakat terhadap karya sastra yang merupakan wahana ekspresi nilai luhur dan kreativitas berbahasa. 17, perayaan 100 tahun A.A. Nafis dan perayaan Bulan Bahasa dan Sastra untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra Indonesia. 18, penguatan literasi numerasi berbahasa PISA melalui penyusunan perangkat pembelajaran, penyediaan buku teks utama dan buku non-teks untuk pendampingan pembelajaran, sosialisasi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, sarana prasarana, satuan pendidikan, dan FGD kualitas pembelajaran sains. 19, temu bicara dan koordinasi dengan berbagai pemangku pendidikan untuk kebijakan pendidikan yang partisipatif serta membangun kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata. Kami juga telah melakukan beberapa pengkajian yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang pertama adalah kajian terkait dengan ujian nasional dan asesmen nasional. Kedua, kajian tentang kurikulum. Ketiga, kajian tentang guru penggerak. Keempat, kajian tentang zonasi PPDB. 5, kajian tentang coding dan artificial intelligence. 6, redistribusi guru ASN dan guru P3K. Kemudian yang ketujuh, SMK masa depan. Dan yang kedelapan, pembelajaran mendalam atau deep learning. Kami sampaikan bahwa kajian-kajian tersebut sudah selesai kami rumuskan secara keseluruhan dan tinggal nanti menunggu pelaksanaannya pada tahun-tahun yang akan datang.
Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami menyampaikan beberapa penghargaan yang diraih oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya membacakan yang internasional saja. Yang pertama adalah penghargaan UNESCO terhadap sastrawan nasional A.A. Nafis dalam peringatan 100 tahun A.A. Nafis. Kemudian yang kedua, finalis dalam kompetensi internasional PR-nya itu apa ya? Oh, public relation, mohon maaf, PR-nya saya kira pekerjaan rumah. Jadi finalis dalam kompetensi International Public Relation Week Global Award 2024. Yang prestasi nasional karena terlalu banyak tidak kami bacakan pada kesempatan ini. Kemudian kami ingin menyampaikan beberapa program yang terkait dengan yang pertama adalah akses pendidikan. Total pada sampai tahun 2024 atau pada tahun 2024 itu ada 53,32 juta anak telah terlayani pendidikan di 448.367 satuan pendidikan. Rata-rata partisipasi anak usia 7 sampai 12 tahun meningkat dari 99,16% pada tahun 2003 menjadi 99,19% pada tahun 2024, dan usia 13 sampai 15 tahun dari 96,10% pada tahun 2023 menjadi 96,17% pada tahun 2024. Anak dengan disabilitas yang bersekolah setiap tahun rata-rata 231.880. Partisipasi anak disabilitas usia 7 sampai 12 tahun dan usia 13 sampai 15 tahun masing-masing 83,39% dan 60,95% pada tahun 2024. Kemudian 18.899.557 siswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar. Perluasan dan afirmasi akses, ada 4.072 anak mendapatkan bantuan afirmasi pendidikan menengah atau ADEM. 514 kabupaten kota mendapat pembinaan pendidikan kesetaraan. 153 community learning center yang mendapatkan bantuan untuk pendidikan anak dan keluarga pekerja migran Indonesia. Kemudian untuk kesejahteraan guru diberikan tunjangan TPG, TKG dan insentif sebanyak 330.750 guru non ASN yang mendapatkan tunjangan, kemudian 1.774.813 guru ASN yang mendapatkan tunjangan pada tahun 2024. 245.002 tunjangan profesi guru non ASN, kemudian 28.912 tunjangan khusus guru non ASN, 56.836 bantuan insentif guru non ASN, kemudian 1.085.766 tunjangan profesi guru, kemudian 52.097 tunjangan khusus guru, dan 636.950 bantuan insentif guru. Kemudian terkait dengan kualitas pendidikan, presentasi siswa dengan kemampuan literasi memenuhi kompetensi minimum meningkat dari 59,49% pada tahun 2022 menjadi 68,13% pada tahun 2023. Persentase siswa
dengan kemampuan numerasi memenuhi kompetensi minimum meningkat dari 45,24% pada tahun 2022 menjadi 62,51% pada tahun 2023. Selanjutnya kami sampaikan pelaksanaan program prioritas nasional 2024. Capaian kualitas pembelajaran dan penguatan karakter pada ekosistem pendidikan. Penataan 176.040 formasi guru P3K. 5.000 lembaga PAUD mampu melaksanakan pembelajaran berkualitas dan layanan holistik. 26.764 peserta didik yang dikembangkan prestasinya di bidang sains, riset, teknologi, dan inovasi, seni budaya dan literasi, olahraga, vokasi, dan kewirausahaan. 121.488 satuan PAUD, satuan pendidikan kesetaraan, dan satuan pendidikan formal diakreditasi. 548 dinas provinsi dan kabupaten kota mendapatkan pendampingan materi penguatan karakter. 10.603 satuan pendidikan dan 20.662 fasilitator guru yang sudah mengikuti bimbingan teknis program RUT. Kemudian 25.189 orang mendapatkan bantuan pendidikan keaksaraan dasar dan 607 orang mendapatkan bantuan pendidikan keaksaraan usaha mandiri. Capaian lingkungan belajar, peningkatan iklim keamanan dan kebinekaan di sekolah dengan skor rata-rata meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. 406.718 satuan pendidikan yang sudah membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan, serta 27 satuan tugas provinsi dan 444 satuan tugas kabupaten kota. Iklim keamanan sekolah pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK masing-masing meningkat dari 69,63, 66,65, 69,09 dan 66,83 pada tahun 2022 menjadi 72,65, 68,97, 71,83 dan 68,94 pada tahun 2023. Iklim kebinekaan sekolah pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK masing-masing meningkat dari 68,39, 66,24, 67,68 dan 65,23 pada tahun 2022 menjadi 72,74, 72,53, 75,85 dan 70,75 pada tahun 2023. Penguatan pendidikan vokasi, upaya strategis untuk meningkatkan keterampilan siswa dan tenaga pendidik melalui program magang, sertifikasi, pelatihan kurikulum, dan kemitraan dengan dunia industri. 2096 SMK menerima penguatan pembelajaran berbasis industri 4.0 dari proyek kreatif. 146.207 siswa SMK mengikuti magang dan sertifikasi kompetensi. 24.732 peserta program pendidikan kecakapan wirausaha atau PKW. 57.604 peserta program pendidikan kecakapan kerja atau PKK. 15.100
84 pendidik vokasi meningkatkan keterampilan atau upskilling dan reskilling. 1076 lembaga kursus bersertifikasi industri. 4.614 guru kejuruan dilatih sesuai kebutuhan dunia kerja. 304 kemitraan antara pendidikan vokasi dan dunia usaha atau industri. Capaian literasi kebahasaan dan kesastraan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan literasi, melestarikan bahasa daerah, memperkaya bahasa Indonesia, dan mempromosikan bahasa serta sastra Indonesia di tingkat nasional dan internasional. Distribusi 21,47 juta buku bacaan bermutu ke 35.785 SD dengan literasi rendah. Pemberkayaan KBBI dengan tambahan 80.000 tema dari kosakata bahasa daerah. Pembinaan 1.395 lembaga pemerintah pendidikan swasta untuk pengutamaan bahasa Indonesia. 233.451 peserta mengikuti ujian kemahiran berbahasa Indonesia. Bantuan pemerintah untuk 340 komunitas literasi. Revitalisasi 114 bahasa atau dialek untuk 11.568 orang di 38 provinsi dan 608 komunitas. Dukungan bagi 121 komunitas dan tokoh sastra aktif. Produksi 175 karya, 114 komik cerita rakyat dari 38 provinsi dan 61 buku cerita bergambar termasuk hikayat Raja Budak. Fasilitasi program BIPA di 56 negara dan 387 lembaga. Selanjutnya akan kami bacakan untuk program tahun 2025. Tahun 2025 ada beberapa program prioritas. Program prioritas untuk tahun 2025 adalah program-program yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang memadai, pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan sejahtera, lingkungan sosial budaya yang mendukung, pembelajaran adaptif dan bermakna. Kemudian yang berikutnya adalah ketersediaan layanan yang merata, pembiayaan pendidikan afirmatif, layanan pendidikan inklusif, dan pengembangan talenta unggul. Sesuai dengan visi pendidikan bermutu untuk semua, kami berusaha untuk melakukan beberapa program yang berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter, kemudian wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru, pengembangan talenta dan prestasi, pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta pembangunan kebahasaan dan kesastraan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program tahun 2025, kami sudah mendapatkan DIPA yang diserahkan langsung oleh Bapak Presiden, yang anggaran untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah 33,5
triliun. Itu dari total anggaran pendidikan 724,2 triliun. Dengan dana 33,5 triliun itu, kami memiliki program prioritas pada tahun 2025, yaitu wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Yang kedua, penyediaan bantuan pendidikan dasar dan menengah bagi 18,59 juta siswa melalui program Indonesia Pintar. 3. Pemberian bantuan afirmasi untuk siswa daerah 3T dan Papua melalui program beasiswa ADEM bagi 3.879 siswa. Keempat, pemberian tunjangan guru ASN daerah yang meliputi tunjangan profesi guru untuk 1.522.727 guru, dana tambahan penghasilan guru untuk 332.170 guru, tunjangan khusus guru untuk 62.536 guru. Berikutnya adalah pemberian tunjangan guru non-ASN yang meliputi tunjangan profesi guru 392.802 guru, insentif guru untuk 57.000 guru, tunjangan khusus guru untuk 28.892 guru, pelatihan peningkatan kompetensi guru bimbingan konseling untuk 22.000 guru, pendidikan profesi guru untuk 395.235 guru dalam jabatan dan 19.808 peserta prajabatan. Program prioritas berikutnya adalah penyediaan bantuan operasional satuan pendidikan yang meliputi BOS reguler bagi 43.387.718 siswa SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. BOP PAUD reguler untuk 6.135.659 siswa. BOP kesetaraan reguler untuk 939.835 siswa. Kemudian BOSP kinerja untuk 51.439 satuan pendidikan. Program prioritas berikutnya adalah program revitalisasi pada 10.440 satuan pendidikan, rehabilitasi, penambahan ruang pembelajaran dan satuan pendidikan baru untuk mendukung perluasan akses dan penguatan pembelajaran berkualitas seiring dengan upaya mendorong dampak ekonomi kepada masyarakat. Berikutnya adalah pendampingan kurikulum pembelajaran karakter dan mutu bagi 514 kabupaten kota dan 38 provinsi serta fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keaksaraan untuk 33.000 orang. Berikutnya, fasilitasi pengembangan anak usia dini holistik integratif atau PAUD HI pada 10.000 lembaga dan implementasi kurikulum nasional di seluruh jenjang dan PAUD sampai menengah di seluruh provinsi dan kabupaten kota. Program prioritas 2025, penguatan pendidikan karakter bagi siswa
jenjang pendidikan dasar dan menengah, pengembangan talenta dan prestasi peserta didik dengan penyelenggaraan 21 ajang talenta nasional dan keikutsertaan dalam 17 ajang internasional. Berikutnya penyediaan beasiswa prestasi yang di dalamnya terdapat beasiswa unggulan Dharma Siswa dan beasiswa Indonesia Maju sebanyak 7.104 orang pada belanja Kemendikbudrismen dan 1.366 orang penerima beasiswa Indonesia Maju pada program kolaborasi LPDP. Satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai dengan standar nasional pendidikan sebanyak 55.404 lembaga sebagai rekomendasi dalam penyusunan program perbaikan kualitas satuan pendidikan di Indonesia. Berikutnya asesmen nasional dengan cakupan 494.665 satuan pendidikan untuk memotret kualitas hasil belajar dalam mendorong percepatan perbaikan mutu pendidikan di Indonesia. Berikutnya adalah penguatan kualitas 2012 SMK melalui program pusat keunggulan, proyek kreatif dan kewirausahaan industri 4.0, peningkatan mutu dan pabrik pembelajaran. Sertifikasi kompetensi dan magang luar negeri bagi 100.750 siswa SMK. Peningkatan keterampilan dan penyegaran keterampilan bagi 10.214 pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi, pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha bagi 19.699 anak tidak sekolah. Distribusi 1.530.000 buku bacaan bermutu ke 5.100 SD dengan literasi rendah. Pembinaan 1.402 lembaga pemerintah pendidikan swasta untuk pengutamaan bahasa Indonesia. Bantuan pemerintah untuk 200 komunitas literasi dan sastra serta fasilitasi program BIPA di 56 negara dan 408 lembaga. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, demikian sudah kami bacakan program-program yang sudah kami laksanakan pada tahun 2024 dan yang insya Allah kami laksanakan pada tahun 2025. Yang kami sampaikan itu adalah informasi untuk menjadi pengetahuan publik sebagai bagian dari akuntabilitas kerja yang telah kami lakukan dan bagian dari upaya kita untuk memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua dalam rangka membangun generasi Indonesia yang cerdas dan maju. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, sekedar pengantar, dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan dan juga mungkin tanggapan akan diberikan tanggapannya dan jawabannya oleh para dirjen dan para direktur serta seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.